Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2020. Mari kita mulai dari mengapa topik ini penting. Bisnis pasca pandemi menjadi semakin kompleks. Integrasi ekonomi global, transisi menuju energi hijau, dan derasnya aliran modal menuntut tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan, bukan sekedar lamba jangka pendek. Karena itu, good corporate governance kembali menjadi sorotan utama akademisi, praktisi, dan regulator, terutama akibat maraknya skandal korporasi yang berakar dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan sendiri adalah kondisi ketika pengambil keputusan korporasi memiliki kepentingan pribadi atau finansial yang berpotensi memengaruhi objektivitas keputusan yang seharusnya diambil demi kepentingan publik atau perusahaan. Di Indonesia, fenomena ini marak terjadi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, pertambangan, dan infrastruktur di mana batas antara kebijakan publik dan kepentingan komersial swasta kerap kabur. Bagi kami sebagai mahasiswa akuntansi, memahami irisan antara tata kelola dan konflik kepentingan ini bersifat mutlak. Karena profesi akuntansi memikul tanggung jawab fidusiaris untuk memastikan setiap transaksi dicatat dan diungkapkan secara jujur. Untuk menganalisis kasus ini, kami menggunakan dua landasan teori utama. Pertama, teori keagenan yang dipopulerkan oleh Jensen dan McClellan pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Agen seharusnya memaksimalkan nilai perusahaan, namun sifat oportunistik dan self-interest sering memicu penyimpangan. Konflik kepentingan pada dasarnya adalah manifestasi dari agensi problem ini. Yang kedua, teori pemangku kepentingan yang menegaskan bahwa korporasi bertanggung jawab bukan hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Konflik kepentingan yang dibiarkan akan mendistorsi distribusi sumber daya secara tidak adil bagi semua pihak ini. Selain dua teori tata kelola tadi, kami juga meninjau kasus ini dari 3 perspektif etika normatif. Yang pertama, utilitarianisme dari Bentham dan Mill. Suatu tindakan dianggap benar secara moral jika menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi orang terbanyak. Konflik kepentingan jelas melanggar prinsip ini, karena hanya menguntungkan segelintir pengambil keputusan. Yang kedua, deontologi dari Immanuel Kant. Tindakan dikatakan etis jika didasarkan pada kewajiban moral mutlak tanpa memandang hasilnya. Agen wajib bersikap jujur, transparan, dan loyal, dan transaksi rahasia jelas melanggar kewajiban universal ini. Yang ketiga yaitu etika kebajikan yang berfokus pada karakter moral seperti kejujuran, integritas, dan keberanian moral. Konflik kepentingan mencerminkan kegagalan karakter personal akibat keserakahan. Dan yang sekarang, mari kita kenali lebih dulu 5 prinsip dasar good corporate governance yang biasa disingkat TARIF. Transparansi atau keterbukaan informasi keuangan operasional dan hubungan kepemilikan termasuk potensi konflik kepentingan yang wajib diungkapkan sejak awal. Accountability yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ perusahaan seperti RUPS, direksi, dan komisaris. Responsibility kesusahan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau intervensi pihak manapun. Dan yang terakhir, fairness yaitu keadilan dalam memenuhi hak seluruh pemangku kepentingan. 5 prinsip inilah yang akan kita jadikan alat ukur untuk menilai kasus PT EMS. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu studi kasus.
Untuk memahami bagaimana konflik kepentingan bisa merusak sebuah korporasi, kelompok kami mengangkat studi kasus PT Energi Mega Nusantara atau PT EMN, perusahaan publik di sektor energi yang pada 2025 memenangkan tender pembangunan PLTS terapung senilai 4,8 triliun. Proyek ini didanai sebagian dari grant bonds dan pinjaman sindikasi bank. Namun, di akhir 2025, tim investigasi independen menemukan anomali material dalam pengadaan komponennya, tepatnya pada kontrak senilai 1,2 triliun yang dialokasikan ke satu vendor SML Corp. Siapa sebenarnya di balik SML Corp ini? Mari kita lihat 3 temuan utamanya. Pertama, kepemilikan terselubung. 2 komisaris dan 1 direktur operasional ternyata memegang lebih dari 60% saham SML Corp lewat perusahaan cangkang di yurisdiksi bebas pajak. Dan ini tidak pernah diungkap baik dalam RUPS maupun laporan keuangan. Yang kedua, markup dan kegagalan mutu. Nilai kontrak di markup sekitar 35% di atas harga pasar wajar. Yang lebih parah, komponen panel surya yang dibeli tidak memenuhi standar SNI maupun IEC, sehingga menyebabkan kerusakan sistematis dengan kerugian 420 miliar. Ketiga, intervensi terhadap fungsi pengawasan. Kepala SPI yang justru melaporkan kejanggalan ini malah dimutasi sepihak oleh direktur utama dan digantikan oleh kerabat jajaran direksi sendiri. Ketiga temuan ini menunjukkan pola yang sama. Kepentingan pribadi ditutupi secara sistematis dan mekanisme kontrol internal justru dilumpuhkan dari dalam. Ketiga skandal ini terungkap ke publik pada Februari 2026. Dampaknya langsung terasa. Harga saham PT EMN anjlok 42% yang dalam 1 minggu perdagangan. 3 petinggi korporasi ditetapkan sebagai tersangka pidana pasar modal, penipuan, dan korupsi. Dan OJK bersama aparat penegak hukum membekukan perdagangan saham sekaligus melakukan penggeledahan. Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana teori keagenan dan pelanggaran prinsip GCG bukan sekedar konsep di atas kertas, tapi bisa menghancurkan nilai perusahaan dalam hitungan hari. Mari kita beda lebih dalam dari sisi teori. Sekarang mari kita analisis kasus ini menggunakan teori keagenan. Manajemen PT EMN melakukan moral hazard ekstrim, dipercaya mengelola dana 4,8 triliun secara fidusiaris. Para agen, yaitu direksi dan komisaris, justru memanfaatkan celah informasi eksklusif untuk merancang skema alokasi kekayaan ke entitas swasta milik mereka sendiri. Menyembunyikan status beneficial ownership adalah bentuk kecurangan yang disengaja, dan ini melanggar kontrak keagenan secara fundamental. Akibatnya, biaya keagenan yang ditanggung prinsipal melonjak drastis, mewujud dalam penurunan nilai investasi pemegang saham secara masif. Ditambah lagi biaya litigasi hukum yang mahal turut membebani perusahaan pasca terungkapnya skandal. Kalau kita tadi sudah melihat teori keagenan dan moral hazardnya, sekarang mari kita petakan dari 5 pilar good corporate governance atau tarif. Ternyata PT MN melanggar seluruhnya tanpa kecuali. Pertama, prinsip transparansi. Transaksi pihak berrelasi dengan SML Corp sengaja tidak diungkapkan. Ini jelas melanggar standar akuntansi baik domestik maupun internasional. Kedua, akuntabilitas. Ironisnya, Dewan Komisaris yang seharusnya menjadi organ pengawas justru menjadi arsitek dari kecurangan ini. Fungsi checks and balance practice mati total. Ketiga, independensi. Pemilihan vendor tidak lagi berdasarkan harga dan mutu yang objektif, melainkan dipandu oleh relasi kuasa dan kepemilikan pribadi para petinggi perusahaan. Keempat, finance. Hak pemegang saham minoritas dirampas begitu saja, bahkan dana grant bonds yang seharusnya untuk kepentingan lingkungan justru dieksploitasi demi pengayaan pribadi segelintir orang. Jadi bisa kita simpulkan ini bukan pelanggaran 1-2 aspek saja,
tapi kegagalan tata kelola secara menyeluruh dari sisi keterbukaan, pengawasan, independensi, dan sampai keadilan. Itulah tadi materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Haider. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang evaluasi moral, deontologi, dan utilitarianisme, di mana menurut perspektif deontologis dalam kasus tersebut itu perebutan manajemen PT EMN cacat moral secara absolut, di mana dikategorikan sebagai imperatif Ken dan menegaskan seseorang itu tidak boleh memperlakukan orang lain semata sarana untuk mencapai tujuan pribadinya. Selain itu, ini juga manajemen itu menyalahkan posisi amanah di perusahaan publik untuk memperkaya diri pribadi. Nah, jika diuniversalkan sebagai norma bisnis, kepercayaan pasar modal global itu akan runtuh seketika. Kemudian menurut perspektif utilitarianisme itu tindakan manipulatif ini menghasilkan penderitaan masif dan bagi ribuan pemangku kepentingan. Investor retail kehilangan tabungan akibat anjloknya saham. Masyarakat tertunda menikmati energi bersih dan negara itu menanggung kerugian reputasi iklim investasi hijau hanya demi memuaskan kesalahan segelintir individu. Kemudian implikasi terhadap profesi akuntansi bisnis. Yang pertama ada independensi auditor eksternal, di mana kegagalan KAP itu mendeteksi RPT senilai 1,2 triliun, mendesak penguatan skeptisisme profesional, kepatuhan PSK 7, dan penelusuran beneficial owner vendor utama. Kemudian yang ketiga ada whistleblowing system atau WBS, di mana auditor itu internal SPI perlu jalur pelaporan fungsional langsung ke komite audit dan komisaris independen. Kemudian yang ketiga itu ada ESG atau green auditing, di mana di sini itu dalam skandal tersebut ini memicu fenomena governance washing pada green bonds. Akuntan dituntut melakukan supply chain assurance non finansial, bukan sekadar laporan keuangan saja. Kemudian solusi dan rekomendasi strategis yang integratif. Yang pertama ada reformasi struktural, di mana deklarasi tertulis bebas konflik kepentingan tahunan itu minimal 50 komisaris, 50% komisaris independen komite audit dan SPI. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi sistem, di mana improvement berbasis AI untuk mendeteksi red flags harga atau relevasi vendor dalam audit forensik berkala di atas sambung materialitas. Kemudian penguatan regulasi hukum, sanksi pidana pasar modal berat, denda manipulatif, bleaching seumur hidup, sinkronisasi data beneficial ownership. Kemudian yang terakhir itu pembangunan budaya beretika, di mana kepemimpinan etis berbasis integritas, pelatihan etika profesi berkelanjutan, dan bagi seluruh jajaran. Jadi dapat disimpulkan dari seluruh materi yang sudah teman kelompok saya jelaskan bahwa GCG atau Good Corporate Governance itu bukan hanya sekadar formalitas hukum atau compliance driven only, melainkan fondasi keberlanjutan korporasi, di mana skandal PT EMN ini pada 2025 sampai 2026 membuktikan bahwa ketika kepentingan pribadi diletakkan di atas tanggung jawab fidusiaris, kehancuran ekonomi dan reputasi itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Jadi dari pandangan kelompok kami sebagai pemateri, yakni sebagaimana insan di Akademi UIN Laude Makassar, konstruksi etika bisnis masa depan itu harus mengawinkan kerangka GCG atau Good Corporate Governance mendorong dengan internalisasi nilai integritas spiritual, penegakan independensi auditor internal, transparansi RPT, proteksi whistleblowing, dan ketegasan sanksi OJK adalah pilar mendesak demi dunia bisnis yang bersih, akuntabel, dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Mungkin itu saja bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.